adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Soal 11. Tujuan dibuatnya klasifikasi makhluk hidup adalah untuk A. Memberi nama pada setiap spesies, B. Menentukan asal-usul makhluk hidup, C. Mempermudah dalam mengenal dan mempelajari makhluk hidup, D. Mengumpulkan makhluk hidup yang dapat dimakan. Apa tujuan dari klasifikasi? Jawabannya adalah yang C. Nah, klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengenal dan mempelajari makhluk hidup. Kan makhluk hidup itu banyak banget ya. Jadi untuk mempermudahnya kita menggunakan klasifikasi. Nomor 12. Urutan takson pada makhluk hidup di tingkat tertinggi sampai terendah yaitu, nah kita lihat dulu gambar ini. Yang paling atas adalah kingdom, kemudian phylum, kemudian kelas, ordo, family, genus, spesies. Kalau ada pilihan jawaban yang terakhir adalah ras, itu paling terakhir, maka jawabannya adalah yang A. Kingdom, divisio atau divisi, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nomor 13. Gambar di atas menunjukkan bahwa makhluk hidup A. Beradaptasi, B. Berkembang biak, C. Tumbuh dan berkembang, D. Peka terhadap rangsangan. Nah, ini ada 3 gambar yang berbeda tapi ada kemiripan nih. Yang gambar pertama ini ada gambar anak laki-laki dari kecil, kemudian ini bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua. Di gambar kedua ini ada bibit pohon, dari bibit kemudian tumbuh akar, kemudian tumbuh batang hingga tumbuh bunga. Dan ada juga ini proses metamorfosisnya dari kupu-kupu. Nah, kira-kira dari 3 gambar ini akan menunjukkan bahwa makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri apa? Nah, betul, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh nih dari yang kecil, dari masih bayi sampai ke tua nih. Kemudian ini juga di bibit, kemudian jadi ada pohon dan ada bunga. Oke, next nomor 14. Berikut ini adalah ciri-ciri tumbuhan berkeping satu monokotil kecuali. Nah, kita perhatikan tabel ini. Ini adalah perbedaan antara ciri-ciri monokotil dan dikotil. Kalau monokotil akarnya berbentuk serabut, dan kalau dikotil dia berbentuk tunggang. Kemudian tulang daunnya monokotil itu sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil dia menyirip atau menjari. Kelopak bunganya kalau monokotil dia ada 3 atau kelipatan dari 3. Sedangkan dikotil dia kelopak bunganya ada 4 atau 5 atau kelipatannya dari 4 atau 5. Kemudian batangnya, kalau monokotil dia tidak bercabang, sedangkan kalau dikotil bercabang. Maka kita cek di pilihan jawaban yang bukan merupakan ciri-ciri monokotil adalah yang C. Batang bercabang-cabang. Nah, itu bukan merupakan ciri dari monokotil. Oke, next. 15. Kelompok hewan bertubuh lunak ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Nah,
Coba perhatikan gambarnya dulu. Nomor 1 ini ada kupu-kupu, nomor 2 ini seperti kelabang ya. Nomor 3 ini kerang, nomor 4 ini siput. Yang mana yang merupakan hewan bertubuh lunak? Hewan bertubuh lunak ini adalah hewan invertebrata yang masuk dalam kelompok moluska. Oke, kita cek nomor 1 ini kan tadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini dia adalah masuk ke arthropoda atau kelompok serangga karena tubuhnya beruas atau memiliki segmen. Nomor 2 ini juga sama. Ini juga arthropoda karena tubuhnya beruas dan memiliki segmen. Nah, nomor 3 ini adalah moluska. Dan nomor 4 juga adalah moluska. Jadi jawabannya yang D. Nomor 16. Perhatikan ciri-ciri berikut ini. 1. Kaki 3 pasang dan beruas-ruas. 2. Tidak punya tulang belakang. 3. Tubuh beruas-ruas. Berdasarkan ciri di atas, hewan tersebut termasuk dalam kelompok A. Hewan berpori atau spons. B. Serangga. C. Hewan bertubuh lunak. D. Cacing. Kaki 3 pasang dan beruas-ruas. Ini adalah ciri-ciri kelompok arthropoda atau yang bisa disebut juga serangga. Pertama, kaki 3 pasang beruas-ruas. Kemudian tidak punya tulang belakang dan tubuh beruas-ruas. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal 17. Perhatikan data berikut ini. Wah, banyak ya. Ada dari nomor 1 sampai 10 yang merupakan komponen biotik penyusun ekosistem sawah adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 5, dan 7, C. 3, 6, dan 8, D. 4, 9, dan 10. Oke, kita perhatikan dulu gambar ini. Ini adalah gambar dari ekosistem sawah. Komponen biotik adalah komponen yang hidup seperti hewan, tumbuhan, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik itu berarti komponen yang tidak hidup seperti air, udara, dan sinar matahari. Oke, kita perhatikan lagi data di soal. Ada padi. Nah, betul ya, karena di sawah pasti ada padi. Kedua, ada rumput. Ini ada rumput. Kemudian 3, beruang. Berarti beruang salah ya. Gak mungkin beruang ada di sawah. 4, stroberi. Nah, ini juga salah. 5, belalang. Nah, belalang ada nih. Ya, kelihatan ya, belalang ada di ekosistem sawah. 6, jahe. Tidak ada. 7, katak. Nah, katak ada nih, katak di ekosistem sawah. 8, rumput laut. Ini nggak mungkin ada di ekosistem sawah karena rumput laut adanya di laut. 9, apel. Tidak ada. Walaupun ini ada pohon ya, cuman belum tentu ini apel ya. Kemudian 10, kucing. Dia bukan termasuk dari ekosistem sawah. Jadi jawabannya benar adalah 1, 2, 5, dan 7. Oke, jawabannya yang B. Soal 18. Contoh gejala alam kejadian pada objek biotik adalah A. Menguapnya air laut, B. Menyublimnya kapur barus, C. Respirasi pada selai daun, D. Zebra kulitnya bermotif garis hitam putih. Gejala alam biotik adalah aktivitas yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, kita analisis dari opsi pilihan jawaban. Yang A, ini menguapnya air laut. Nah, menguapnya air laut ini bukan gejala alam biotik, tapi ini adalah gejala alam abiotik. Karena ini aktivitas yang terjadi pada unsur bukan makhluk hidup ya.
Kemudian, ini ke opsi C dulu. Opsi C adalah respirasi pada selai daun. Nah, ini merupakan gejala alam biotik. Kenapa? Karena respirasi itu kan memang aktivitas dari makhluk hidup ya, atau bernafas. Kemudian kalau opsi yang B, menyublimnya kapur barus, ini bukan gejala alam biotik, ini adalah gejala alam abiotik. Dan opsi yang D, zebra kulitnya bermotif garis hitam putih. Nah, ini bukan aktivitas. Jadi ini bukan gejala alam. Jadi jawabannya adalah yang C, respirasi pada sehelai daun. Soal 19. Pada rantai makanan tersebut, ular berperan sebagai... Nah, masih ingat rantai makanan? Nomor 1 ini adalah produsen. Kemudian produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, di sini konsumen tingkat 1-nya ada si tikus. Kemudian tikus akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 di sini ada ular. Kemudian ular akan dimakan oleh elang. Nah, elang ini adalah konsumen tingkat 3. Setelah itu, ketika elang sudah mati, dia akan didekomposer oleh komponen yang kelima ini. Jadi ular adalah konsumen tingkat 2. Oke, jawabannya yang B. Soal 20. Apabila petani banyak memburu tikus dengan perangkap dan obat sehingga populasi tikus habis, dampak yang terjadi adalah A. Populasi burung hantu berkurang populasinya, B. Populasi padi menurun, C. Populasi serangga meningkat, D. Populasi burung hantu meningkat. Oke, kita perhatikan dulu gambarnya dan cari di mana letaknya tikus. Oke, tikus ada di sini. Tikus itu akan memakan si padi dan tikus akan dimakan oleh burung hantu. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi pemburuan tikus, kemudian populasi tikus habis, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi berarti padi ini akan berkurang yang makan dia. Ya kan? Padi akan berkurang yang makan dia. Berarti padinya akan semakin apa? Semakin banyak. Karena yang makan jadi lebih sedikit. Karena yang makan kan tinggal ulat dan burung aja. Tikusnya nggak ada. Maka padi jumlahnya akan meningkat. Atau populasi padi akan meningkat. Kemudian kalau tikus tidak ada, burung hantu akan berkurang makanannya burung hantu. Ya, karena di sini kan burung hantu makannya itu ke tikus atau si ulat. Nah, kalau tikusnya nggak ada, berarti burung hantu hanya memakan ulat doang. Kalau burung hantu hanya memakan ulat doang, kemungkinan atau yang akan terjadi adalah populasi burung hantu itu akan berkurang karena makanannya sedikit gitu. Jadi di pilihan jawaban yang tepat adalah yang A, populasi burung hantu berkurang populasinya. Kalau padi harus, yang B ini padi harusnya dia meningkat ya, padi harusnya meningkat. Kalau serigala serigala ini tidak berhubungan sama sekali dengan tikus. Jadi dia tidak akan berubah populasinya. Populasi burung hantu meningkat salah ya, karena burung hantu makanannya jadi semakin sedikit, jadi harusnya dia semakin berkurang populasinya. Oke, jawabannya A. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oh iya, Sophia Elevate Academy juga menyediakan tutor-tutor untuk
membantu adik-adik yang mau les privat secara online ataupun offline. Jika ada yang berminat, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.